Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Agnes Karisha. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang business plan. Nah, kita masuk saja yang pertama kepada pengertian business plan. Menurut Hisrich and Peters, business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Sedangkan menurut Richard L. Duff dalam bukunya Manajemen menyebutkan bahwa business plan adalah dokumen yang merincikan detail-detail bisnis yang disiapkan oleh seseorang wirausahawan sebelum membuka sebuah bisnis baru. Sedangkan menurut Big Grave 1994 dalam buku Hari Alma mendefinisikan business plan sebagai dokumen yang disediakan oleh entrepreneur yang membuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan. Menurut McGinson 2000, business plan adalah suatu rencana tertulis yang memuat mini dan tujuan bisnis, cara kerja dan rincian keuangan atau permodalan susunan para pemilik dan manajemen, dan bagaimana cara mencapai tujuan bisnisnya. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan, business plan adalah dokumen penting dan sangat berguna bagi sebuah bisnis yang memperlihatkan keadaan sekarang dan masa depan yang dikehendaki. Jadi, perencanaan bisnis ini atau business plan merupakan penelitian mengenai kegiatan organisasi sekarang dan yang akan datang dan menyusun kegiatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan. Nah, perencanaan bisnis atau business dan business plan merupakan penelitian mengenai kegiatan organisasi sekarang dan yang akan datang dan menyusun kegiatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan. Perencanaan bisnis sangat erat hubungannya dengan wirausaha, sebab perencanaan bisnis ini dibuat agar hasil penciptaan usaha yang dibuat mendekati dengan kenyataannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pentingnya bisnis plan. Sebenarnya tidak ada yang harus dalam pembuatan bisnis plan. Masalahnya, ketika di dalam pikiran kita terbesit keinginan untuk membuat usaha, pasti akan terpikir juga usaha macam apa yang akan dibuat, sasaran pasarnya siapa, tempat lokasi strategisnya bagaimana, dan sederet rencana panjang yang bermunculan di dalam otak kita. Dan ketika semua rencana, gagasan, dan ide tadi hanya berputar-putar dalam otak, maka kemungkinan akan terdistorsi ide lain, kehilangan fokus, melewatkan hal yang seharusnya mendapat perhatian lebih. Ujung-ujungnya adalah kita bingung harus mulai dari mana, atau kalau sudah berjalan kita kehilangan arah karena ternyata rencana tadi tidak bisa jalan. Berbeda jika kita menuliskan semua rencana tadi dalam bentuk bisnis yang baik. Kita akan mudah melihat ulang. Orang lain yang kita sodori juga bisa melihat sisi lebih dan kurangnya. Sehingga misalnya pun dia menolak bekerja sama, kita bisa dengan mudah memperbaikinya karena semua tercatat dengan sistematis. Intinya, kita tidak harus memulai setiap kali dari awal lagi. Ada beberapa alasan mengapa bisnis plan perlu dibuat, yaitu yang pertama, bisnis plan adalah blueprint usaha Anda yang akan Anda dan karyawan serta pihak-pihak yang bekerja sama dengan Anda dalam operasionalnya. Dia akan membantu Anda tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bisnis plan merupakan alat untuk mencari dana sehingga berhasil dalam bisnis. Next, bisnis plan adalah sarana komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Bisnis plan akan membuat mereka mengerti tujuan dan cara operasional bisnis kita. Nah, yang keempat, rencana bisnis Anda ini akan mempermudah Anda menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis menghadapi persaingan, membuat promosi,
yaitu membuat pengawasan lebih mudah dalam operasionalnya, apakah mengikuti atau sesuai dengan rencana atau tidak. Selanjutnya kita lihat apa sih manfaat bisnis plan tersebut. Manfaat yang dapat diambil dari penyusunan bisnis plan yang baik, yang pertama yaitu membantu dalam mencari modal dan pinjaman kepada lembaga keuangan pemberi kredit. Bisnis plan bisa menggambarkan kesiapan calon entrepreneur yang terjun langsung dalam dunia bisnis. Seberapa dalam calon entrepreneur mengetahui bisnis yang sedang dirancang. Hal itu terlihat dari seberapa kompleks dan rinci bisnis plan yang disusun. Calon investor atau lembaga keuangan pemberi kredit akan melihat kesiapan calon entrepreneur dari bisnis plan yang mereka susun. Nah, bisnis plan akan memperlihatkan apakah bisnis yang sedang direncanakan tersebut realistis untuk dijalankan. Seberapa cepat investasi yang ditanamkan akan mencapai break-even point dan berapa lama payback period dari bisnis yang direncanakan. Pada bisnis plan juga akan diketahui siapa saja yang terlibat langsung dari keberjalanan bisnis, siapa saja yang bermain dari segmen bisnis yang sama. Hal ini akan mengukur seberapa besar risiko dari bisnis yang diusulkan, seberapa panjang rantai pasok dari bisnis. Hal ini juga mempengaruhi tingkat risiko bisnis. Nah, yang kelima, semua aspek tersebut memenuhi keinginan calon investor bila saja investor tersebut tanpa ragu menanamkan modalnya ke dalam bisnis. Selanjutnya, aspek-aspek utama menjadi payback period, break-even point, serta internal rate of return. Umumnya digunakan investor untuk mengetahui seberapa layak bisnis yang diajukan padanya benar-benar layak dari segi finansial. Namun demikian, bukan berarti calon investor tersebut akan memberikan investasinya bila parameter kelayakan finansial terpenuhi. Dalam bagaimana rencana operasional dan sistem organisasi dari bisnis yang diusulkan. Nah, yang kedua yaitu membantu dalam memutuskan apakah akan melanjutkan usaha atau berhenti layaknya rambu-rambu lalu lintas. Bisnis plan juga bisa digunakan untuk memutuskan apakah bisnis yang sedang dijalani on track atau sesuai dengan yang direncanakan. Misalnya, apakah parameter keuangan yang ada telah tercapai? Bila belum tercapai, mengapa hal itu bisa terjadi? Bagian proses bisnis mana yang salah dan perlu diperbaiki? Melalui bisnis plan akan diketahui proses pemasukan, pengeluaran bisnis yang sedang dijalani. Adakah dari pos-pos pemasukan dan pengeluaran tersebut yang aneh atau ada efisienan dari pos-pos pemasukan dan pengeluaran tersebut? Bila terdapat pos pengeluaran yang bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan, entrepreneur akan dengan mudah melakukan penyesuaian. Misalnya, pada kurun waktu tertentu, masukan atau pengembalian dari investasi yang ditanamkan. Investor tidak tercapai, tentunya entrepreneur akan melakukan evaluasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di lain pihak, entrepreneur harus mempertanggungjawabkan keberlangsungan usahanya kepada investor yang terlibat. Bisnis plan juga dapat dijadikan alat investor dalam mengevaluasi bisnis tersebut. Keputusan investor tersebut didasari oleh parameter yang dirancang dalam bisnis plan. Investor akan memutuskan apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau tidak. Bila kerjasama akan dilanjutkan, apa saja evaluasi yang harus segera diimplementasikan oleh entrepreneur. Bila bisnis tampak kurang menjanjikan, investor berhak untuk memutuskan kerjasama. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang bisnis plan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.